dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Trauma. Baru-baru ini banyak korban dari Pati mendatangi Hotman 911. Besok akan datang karena ulah seorang pimpinan pesantren. Tapi bersamaan dengan itu ada lagi berita trauma yang sangat menyedihkan di Jogja, yaitu satu penitipan anak daycare yang menerima penitipan anak lebih dari 100. Ternyata lebih dari 50 anaknya itu sehari-hari diikat, aduh nggak tahu ngomongnya deh, diikat, dicubit dan mungkin ditelantarkan agar mungkin susternya itu lagi sibuk main handphone dengan pacarnya. Bayangkan betapa trauma seorang orang tua begitu. Dia mencari makan, anaknya dititipkan, tapi ternyata anaknya benar-benar diperlakukan dengan sangat kekerasan. Dan sekarang sudah tersangka 13 orang karena pada orang tua guru, orang tua murid, anak sudah melaporkan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Inilah Hot Room, daycare rumah kedua atau ruang trauma. Para pemirsa, apakah Anda tahu, mungkin Anda sudah tahu, aktor paling terkenal di Amerika, Bruce Willis, akan katanya nanti kalau sudah meninggal otaknya akan disumbangkan untuk meneliti karena dia sudah total amnesia, sudah total lupa ingatan. Tapi pertanyaannya, kenapa Hotman Paris 43 tahun jadi pengacara? Semua perkara negeri ini Hotman pegang, bahkan kau punya Presiden Prabowo dan adiknya Hasim 25 tahun jadi klien Hotman. Tapi kenapa tetap daya ingatnya segar? Biasakanlah minum kopi luwak hitam premium, ya. Hotman punya ada 171 Aspri, 85 nightclub. Ingat saya semua cewek cantik nomor handphonenya. Daya ingatnya super tinggi. Kopi luwak hitam premium, lihat aja gue nih. Lebih kokoh dari pasanganmu. Kopi luwak hitam premium. Halo Ibu Mia. Ya, Ibu kan pemilik dari daycare dan katanya humas juga ya? Di organisasi pemilik daycare. Oke, boleh nggak Ibu ceritakan dulu kejadian yang terjadi di Jogja? Apa sebenarnya yang terjadi? Kalau kita lihat di sana pastinya ada keteledoran ya dari kesengajaan atau keteledoran, dua hal berbeda. Ya, kalau di sana ada unsur ketidakpahaman bagaimana cara merawat anak. Ya. Karena seharusnya daycare itu kalau dalam dasar yang terjadi apa? Yang dilakukan apa? Katanya diikat seharian terus diapain gimana? Ya, benar nggak diikat pakai apa itu? Pakai baju, pakai apa? Ya, kita lihat memang diikat tanpa baju, hanya ada pampers yang dikenakan saja, terus di ruangan tertutup seperti itu. Dan mungkin dibiarkan menangis seharian begitu. Betul. Sementara stafnya lagi sibuk wea Hotman kali ya. Nah, terus? Bisa jadi. Ya seperti itu. Jadi memang itu ada pelanggaran khususnya untuk standar cara pengasuhan seperti itu. Begitu. Memang yang mengawasi daycare ini perizinan aja dari siapa? Siapa yang bertanggung jawab di lembaga pemerintah? Atau nggak ada sama sekali seperti biasanya? Kalau kita ngebahas dari undang-undang dulu boleh? Kalau dari undang-undang itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi masuk di bawah Kementerian Pendidikan? Ada dari Kementerian Pendidikan, kemudian kalau proses perizinan di setiap kota tentunya ada. Dari Pemda? Dari di bawah Dinas Penanaman Modal satu pintu itu. Jadi tapi tentu saja Ibu punya juga, Ibu punya. Ya, saya tahu. Berapa anak kecil yang dititipkan tiap hari? Kalau khusus di daycare saya itu ada daya tampung karena daya tampung itu mengingat rasio luas ya. Ya, coba punya Ibu berapa orang? Kalau saya saat ini ada 38, betul, daya tampung hanya sekedar 40. Oke, itu stafnya istilahnya perawat atau apa? Nah, kalau kita mengikuti Juknis, petunjuk teknis yang dikeluarkan dari Kemendikdasmen, tentu ada syaratnya. Di sana ada khusus tenaga pendidik berlatar belakang S1 pendidikan anak usia dini. Kemudian ada pendampingan dari proses keseharian untuk pengasuh. Di situ ada standarnya dari SMA. Jadi kejadian yang di Jogja itu bisa terhindar apabila
Yang pertama ada perizinan dan tentu saja mengikuti prosedur yang dikeluarkan oleh kementerian. Katanya yang di Jogja bayi yang dititipkan tiap hari rata-rata 100, tapi stafnya 20, itu terlalu sedikit nggak? Wah, itu tidak mengikuti standar prosedur. Ya. Ada kan sekali lagi ada juknisnya. Jadi kalau juknis yang dikeluarkan pemerintah itu ada rasionya. Misalnya umur 2 tahun itu rasionya 1:4. Berarti tenaga pengasuh hanya megang dari satu tenaga pengasuh hanya 4 anak seperti itu. Satu pengasuh 4 anak. Itu untuk kategori Jadi kalau usia 100 anak berapa itu? Ya, dibagi 25, harusnya 25 ya? Enggak, kan 4. Berarti 100 dibagi 4. Berarti berapa tenaga pendidik yang harus dimiliki? Oh, begitu ya. Terus apa benar bahwa 13 orang staf dari daycare ini di Jogja sudah tersangka semua? Apa yang lapor itu siapa? Orang tuanya? Kebetulan kalau ditelusuri dari asal beritanya, yang melaporkan dari tenaga pendidik di dalam itu sendiri. Gitu. Oh, ada pahlawan begitu? Ada stafnya yang justru melaporkan ya? Enggak, yang melaporkan ke polisi siapa? Apakah orang tua dari? Ya, lanjut ke orang tua. Menurut yang itu bayi atau anak-anak sih ya? Itu kategorinya bayi. Kategori bayi. Itu diikat pakai baju atau pakai lakban apa? Pakai tali ya, seperti itu. Oh, begitu. Terus? Ya, dengan alasan mungkin untuk menenangkan dan lain sebagainya. Itu karena ada ketidakpahaman pengetahuan. Ketidakpahaman atau memang ketidakpedulian? Kalau ya termasuk ketidakpedulian, karena sekali lagi kalau mengikuti standar prosedur di mana harus ada tenaga profesional yang berlatar belakang S1, itu minimal sekali mereka kan tahu bagaimana cara merawat, cara mendidik, menjadi role model yang baik, termasuk cara prosedur pelaksanaan TPA. Pasti mereka sudah. Berarti harus ada pendidikan dulu atau tinggal ada mbak dari kampung langsung disuruh gitu? Nggak bisa bang, karena semua itu ada prosedurnya. Ya, tapi yang ngawasin siapa? Kan nggak ada yang ngawasin. Ibu pernah nggak diawasin? Oh, tentu yang saja. Ngawasin siapa? Tentu saja, karena kebetulan saya berlokasi di Kota Depok, berizin, kemudian ada pemantauan dari dinas-dinas kota terkait. Misalnya dinas pendidikan, kemudian dinas perlindungan perempuan dan anak, seperti itu. Jadi pasti ada bimbingan, bang, ada bimbingan. Kalau di Jogja aja begitu, apalagi di ibu kota, gimana menurut ibu? Bisa saja terjadi karena tidak ada perizinan dari. Maksudnya tidak ada perizinan? Dari inisiasi ownernya, dari inisiasi pemiliknya. Oh, banyak yang buka sendiri tanpa perizinan. Betul. Oh, dan itu harusnya menindak siapa? Kementerian lagi? Yang menindaklanjuti. Yang menindak kalau ketahuan tidak punya izin? Dinas. Dinas? Dinas pendidikan. Dari Pemda? Dari Pemda, dari kota. Oke. Waduh, kalau aku dititipkan di tempat ibu, siapa yang ngerawat ya, Bu ya? Kalau di tempat saya tentu saja udah berstandar kan Pak. Jadi sekali lagi, kalau daycare yang berstandar itu harus mengikuti petunjuk teknis yang sudah dikeluarkan dari pemerintah, semuanya safe, Bang. Gitu. KPAI, apa yang ibu lakukan, yang lembaga ibu dengan kejadian ini? Apakah udah turun staf ke sana atau bagaimana? Ya. Baik, KPAI memang sesuai dengan tugas dan fungsinya, kami melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemenuhan hak dan pelindungan anak. Yang di Jogja ini udah dicek belum? Oh, sudah. Apa yang ibu temukan apa? Ini awal mulanya kami punya perpanjangan namanya KPAID di Yogyakarta ya. Nah, jadi secara kronologis pelapor emang yang melaporkan orang tua, tapi orang tua ini mendapat informasi dari pengasuh. Kemudian mengadukan ke KPAID Yogyakarta, kemudian KPAID Yogyakarta melaporkan kepada kepolisian karena sesuai dengan tusinya bisa melaporkan pelanggaran hak anak kepada penegak hukum. Benar. Nah, dari sana baru dimusyawarahkan, baru ada penggerbekan gitu ya. Ya, digerebek ya. Yang gerebek polisi sama KPAI itu siapa? Polisi sama KPAID di sana ya, yang terdekat. Jadi yang ditemukan benar diikat itu ada 50 anak itu diikat, kakinya nggak boleh bergerak gitu lah agar pengasuhnya lagi pacaran di lorong-lorong begitu ya? Iya, jadi diikat dengan kain ya. Diikat dengan kain. Iya, jadi di sana ada 103 anak, 53 anaknya kategorinya di daycare, yang 50 lagi di TK begitu. Ya. Terus sekarang proses hukumnya udah gimana?
Sudah ditahan atau masih tersangka semua? Oh, sudah ada yang ditahan. Jadi tersangkanya sudah ditahan, kemudian proses pemenuhan hak anaknya juga ini dikawal oleh berbagai SKPD yang ada di Yogyakarta begitu ya. Dari mulai asesmen anak, kemudian juga bukan hanya anak tetapi juga para orang tua begitu. Nah, ini yang dari Jogja ilegal atau ada izinnya? Baru memiliki NIB. Izin baru usaha, NIB. izin operasionalnya belum ada, dan hampir di semua daycare yang bermasalah polanya sama, tidak memiliki izin, lemahnya pengawasan, kemudian juga standar pengasuhnya juga tidak tersertifikasi. Katanya gitu. Pemilik yang di Jogja ini benar seorang hakim. Pembinanya hakim. Biasanya kan pembina pemilik juga. Pembina terus pemiliknya yang sekarang sudah tersangka. Halo para orang tua, hati-hatilah kalian menitipkan anak ya. Kasus di Jogja, 53 dari 100 anak diikat oleh pengasuhnya, tapi kebetulan ada pengasuh yang berhati mulia membocorkannya ke KPI daerah, baru digrebek oleh polisi, ditemukan 53 anak diikat beneran. Temu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Hello, belum sarapan? Berani minum kopi? Siapa takut? Cuma Luwak Hitam Premium, kopi kesayangan Hotman yang bikin perut tetap nyaman walaupun belum makan. Para peminum kopi harus coba Luwak Hitam baru, kopinya pecinta bola. Saksikan terus Hot Room setiap Rabu jam 9 malam. Dan jangan lupa minum Luwak Hitam Premium. Dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Temu lagi di Hot Room. Orang tua lagi bekerja di kantor, mencari sesuap nasi untuk anaknya. Anaknya dititipkan di tempat daycare, atau diikat seharian. Ini tindakan sudah termasuk kriminal atau hanya sebatas apa ini menurut Ibu? Ya. Kalau kita lihat dari aksinya, ini sepertinya disengaja gitu ya, Bang Hotman ya. Karena, tapi walaupun demikian, biasanya si caregiver itu datang itu tidak sengaja menjadi pelaku kejahatan. Tidak sengaja. Hanya nggak remeh begitu ya? Ya, ketidakpedulian begitu? Bukan. Seseorang yang melamar menjadi caregiver itu kan modalnya kasih sayang. Tetapi begitu dia masuk, kita nggak tahu apakah sistemnya itu melibatkan kasih sayang dari para caregiver itu. Tapi ketika dia masuk sudah bahkan SOP-nya mengizinkan mereka melakukan kekerasan, jadi orang-orang yang awalnya baik menjadi tidak baik. Begitu Bang. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini yang pertama kan karena situasi ya. Situasi apa? Situasi itu karena ini adalah orang dewasa menghadapi anak-anak yang tidak bisa bercerita secara verbal. Tidak ada kasih sayang atau bagaimana? Oh, bukan. Kalau di situ kan mereka memang dititipkan untuk mendapatkan kasih sayang dari caregiver. Tapi ternyata ketika mereka dalam suatu ruangan yang tertutup, itu situasinya sangat memungkinkan para orang dewasa ini melakukan kekerasan terhadap anak. Karena anak-anak adalah korban yang rentan, yang dia tidak bisa bercerita kepada orang tuanya, tidak bisa menyusun kronologi. Yang kedua, adanya tekanan. Bisa jadi tekanannya itu karena tekanan dia harus bekerja di situ karena butuh uang. Sehingga kalau keluar dia nggak punya uang lagi. Sementara dia yang punya hati nurani tapi aturan atau SOP-nya di situ membolehkan melakukan kekerasan, dia menjadi melakukan kekerasan. Dibiarkan terutama ya. Iya, melakukan pembiaran. Karena kita tahu ketika tekanan itu berat, itu berubah menjadi frustasi. Setelah frustasi menjadi agresi. Nah, agresinya adalah terhadap anak-anak ini. Nah, yang terakhir karena dia melakukan pembenaran bahwa mengikat anak ini adalah salah satu proses, salah satu cara untuk membuat anak ini menjadi tenang. Dan yang bahaya adalah ketika semua orang tahu ini salah tapi tetap dilakukan. Kejahatannya tempatnya di situ, letak kejahatannya. Jadi ini adalah orang-orang dewasa yang menormalisasi kekerasan terhadap anak yang memang tidak berdaya. Jadi motivasinya jelas. Yang pertama, mungkin dia memang mau mengambil
kekayaan, karena ini bisnis ya, dianggap bisnis. Yang kedua karena ada korban yang rentan, yaitu anak-anak ini. Yang ketiga baru ke ibu-ibu depan saya. Bagaimana dengan pengawasannya? Kalau pengawasannya kurang, kondisi-kondisi seperti ini pasti. Jadi yang itu pengawasan siapa? Itu kan nggak mungkin dong KPAI mengurusin itu kan? Ya. Jadi begini, pengawasan yang pertama adalah pengawasan si pemilik lembaga itu sendiri sebetulnya. Oleh siapa? Pemiliknya siapa? Oh, pemiliknya. Nah, jadi menurut Ibu pemiliknya juga harus dipenjara dong? Kalau dipenjara atau tidak itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tapi setidaknya pemilik itu kan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak-anak ini. Harusnya dia tahu lah. Harusnya demikian. Di dalam, seperti yang Bu Nia dan Bu Ai tadi sampaikan, mereka harus tahu nih apa yang harus dilakukan ketika dia mempunyai daycare itu. Yang kedua, level paling dekat RT RW atau masyarakat. Ketika masyarakat mengabaikan bahwa di situ ada suatu tempat ternyata tidak punya izin, berarti kan RT RW juga melakukan pengabaian. Lalu di level yang lebih tinggi kecamatan dan lain-lain sampai lembaga-lembaga terkait sampai ke negara. Nah, apakah lembaga-lembaga terkait yang lebih tinggi itu sudah melakukan pengawasan? Jadi menurut Ibu ini sudah termasuk tindakan kriminal ya? Sudah pantas untuk diproses pidana begitu ya? Benar sekali. Oke, kita tanya dulu kepada wakil rakyat kita. Halo Pak DPR, gimana pengawasannya ini Pak? Anak-anak diikat seharian, nangis-nangis. DPR gimana nih? Apa itu termasuk tugas Bapak bukan? Ya, pertama tentu kami tentu prihatin Bang, Komisi 10 yang membidangi pendidikan, melihat kejadian yang ada di Jogja ini sangat prihatin. Kemudian yang kedua, daycare ini Bang, ini kan belum memiliki payung hukum yang jelas, jadi masih abu-abu. Kalau tadi disampaikan di Undang-Undang 20 tahun 2003 di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita itu tidak ada di dalam pasal-pasal yang ada di situ disebut daycare. Nah, yang ada adalah pendidikan anak usia dini. Nah, daycare ini tidak dikenal di dalam payung hukum kita. Artinya ini masih abu-abu. Nah, kemudian bagaimana dengan perizinannya? Perizinannya itu ada di kabupaten kota melalui dinas perizinan, dan keikutsertaan dinas pendidikan di situ adalah hanya memberikan rekomendasi. Nah, oleh sebab itu ini menjadi hikmahnya adalah tentu negara harus hadir ketika ini sudah marak, sudah banyak berdiri daycare di mana-mana, tetapi tidak memiliki payung hukum yang jelas sehingga pengawasannya pun itu sangat tidak jelas juga siapa yang melakukan, apakah dinas pendidikan, apakah dinas perizinan yang ada di kabupaten kota masing-masing, ataukah kementerian. Kalau selama ini kementerian tidak ada wewenang untuk melakukan pengawasan sebenarnya, karena di dalam undang-undang Sisdiknas itu belum tercantum payung hukum yang jelas terkait dengan daycare ini. Nah, oleh sebab itu hari ini bahkan banyak yang tidak punya izin, Pak. Benar nggak tuh? Ya, itu yang informasi yang kami dapatkan juga betul bahwa daycare ini banyak yang tidak berizin. Nah, atas kejadian di Jogja, di Depok, di Aceh, kami berinisiatif hari ini di Komisi 10 DPR RI untuk mempersiapkan regulasi dan memasukkan ke dalam pasal-pasal yang ada di Undang-Undang 20 tahun 2003 hasil revisi di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Karena yang namanya pendidikan harus jelas standarnya, kemudian yang sebagai caregiver tadi yang disampaikan oleh beliau tadi bahwa tidak harus ada standar yang sama antara daycare yang satu dengan daycare yang lain. Kemudian kalau disampaikan pengasuhnya harus S1 dan sebagainya, ya itu juga harus memiliki standar yang jelas. Intinya kami di Komisi 10 hari ini dengan kejadian di beberapa daerah ini tentu menginginkan bahwa negara harus hadir. Nah, kami di DPR mendorong itu, Bang. Apa benar di seluruh Indonesia ada 2.000 lebih daycare penitipan anak? Sudah ada datanya? Informasi yang masuk ke kami benar, tetapi 2.000 lebih itu ada yang belum memiliki izin. Nah, kesimpang siuran siapa yang mengeluarkan izin inilah yang disebabkan karena payung hukumnya tidak jelas, Bang. Masih abu-abu payung hukumnya ini. Seperti itu. Nah, tapi sehingga kan, kami di DPR dari segi Undang-Undang Perlindungan Anak sudah memenuhi unsur pidana. Apakah DPR, Komisi Bapak akan turun ke sana untuk memastikan Kapolresnya bertindak benar?
Ya tentu terkait dengan sisi penegakan hukum, tentu kami apresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian hari ini. Nah, kemarin kami beberapa anggota sudah turun ke lokasi dan menemukan hal yang sama sesuai dengan pemberitaan yang ada hari ini. Dan kami sudah merekomendasikan agar para pihak yang terlibat di situ harus ditindak tegas. Karena ini sudah tindakan yang sangat-sangat tidak manusiawi, yang sangat bertentangan dengan pendidikan, terutama pendidikan anak usia dini. Nah, oleh sebab itu kami berharap hari ini kepada pemerintah harus fokus juga memperhatikan pendidikan anak usia dini ini, Bang. Ya, termasuk daycare ini kategorinya apa? Apakah pendidikan anak usia dini atau apa? Ini harus jelas. Nah, sehingga kami nanti di Undang-Undang 20 tahun 2003 hasil revisi akan memperjelas di situ posisi daycare ini seperti apa. Demikian, Bang. Kalau hanya sekedar aturan pengawasan tanpa sanksi yang tegas, mungkin tidak efektif seperti di Amerika, di Idaho. Pemerkosaan berkurang setelah keluar di sana undang-undang siapa yang memerkosa hukuman mati. Apakah tetap di sini? Mungkin DPR turun kali biar ditahan dulu itu 13 orangnya di tersangka sekarang. Biar jadi contoh ya, bagi tentu harapan kami seperti itu. Kami sudah sampaikan juga kepada teman-teman di Komisi 3 yang membidangi hukum untuk terus mengawal persoalan ini sehingga tidak memunculkan trauma bagi para korban, bagi para orang tua korban hari ini yang memang sangat-sangat dirugikan ketika mereka menitipkan anak supaya merasa aman, nyaman bagi putra-putri mereka ketika mereka meninggalkan untuk bekerja dan sebagainya. Tetapi justru yang didapat adalah perlakuan yang sungguh sangat tidak manusiawi. DPR tetap komit, teman-teman di Komisi 3 mungkin tetap DPR di sini hanya mulai ikutan kalau sudah viral, bentar lagi lupa kali Pak ya. Oh enggak, Bang, kita hari ini terus mengawal dan kami di Komisi 10 di pembahasan revisi Undang-Undang 20 tahun 2003 itu akan memasukkan daycare ini. Skema daycare ini seperti apa? Apakah sama dengan pendidikan anak usia dini? Kemudian pengawasannya seperti apa? Perizinannya seperti apa? Kami akan masukkan di situ. Terima kasih, itu termasuk salah satu tugas sosial yang saya lakukan di tim Hotman and One. Sudah ribuan, tapi harus yang benar-benar sadis seperti ini. Besok akan datang dari Pati beberapa korban asusila dari kiai yang di sana. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Hello, belum sarapan? Berani minum kopi? Siapa takut? Cuma Luwak Hitam Premium, kopi kesayangan Hotman yang bikin perut tetap nyaman walaupun belum makan. Para peminum kopi harus coba Luwak Hitam baru, kopinya pecinta bola. Saksikan terus Hot Room setiap Rabu jam 9 malam dan jangan lupa minum Luwak Hitam Premium. Dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Ketemu lagi di Hot Room. Halo kamu-kamu yang umur 50, mulailah siap-siap kemungkinan akan kena demensia lupa ingatan. Bruce Willis sekarang ini total tidak ingat lagi padahal dia begitu gagah tubuhnya. Ada dulu teman saya pengacara, bapaknya pun tidak kenal anaknya lagi, bahkan bapaknya nggak ingat pulang. Jadi contohlah gaya hidup Hotman Paris, selalu minum kopi Luwak Hitam Premium. You nggak percaya, saya tadi pagi seharian sidang di Semarang, naik pesawat, saya biasa bangun jam 3 subuh kerja sampai tengah malam tiap hari. Tapi tetap segar. Jadi kopi itu bukan hanya untuk memelihara daya ingat, tapi juga membuat segar. Ya, terutama kau yang sudah umur 50, hati-hati ya. Jangan sampai lupa nanti sama anak istrimu. Kopi Luwak Hitam Premium, kesukaannya Hotman yang ganteng. Halo Ibu Mia, berapa sih biayanya kalau nitipkan bayi ke seperti tempat Ibu? Itu kalau di tempat saya, Bang, tergantung usia. Oke, jadi coba kan ada berapa usia? Ada rasionya. Kalau saya berapa biayanya untuk nitipkan saya di sana? Jadi Oke, kan berapa? Yang 5 tahun ke bawah?
Ya, jadi kalau di kami itu ada yang dari umur 3 bulan. Kenapa kami ada 3 bulan? Karena niat kami itu memfasilitasi. Itu lebih mahal? Memfasilitasi ibu yang bekerja. Itu lebih mahal? Berapa tiap ada hari? Rasionya itu satu caregiver, satu banding 4. Ya berapa kira-kira? Itu sekitar 3 juta. Sebulan? Sebulan. 3 juta sebulan. Jadi kalau ibu punya 35, wah sudah 100 juta lebih. Nggak bisa, karena kan itu hanya kapasitas untuk umur yang 3 bulan sampai 1 tahun. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya semakin naik usianya, di kami ada perbandingan lebih harga, lebih murah. Karena sekali lagi rasionya menaik. Tadi kalau baby 1/4 naik ke atas dia lebih tinggi. Jadi ada 1,6, 1,5 gitu. Rasionya. Jadi seperti itu pelayanannya. Jadi selama ini izin dari mana? Tadi Bang boleh sedikit ya Bang ya, saya revisi. Kenapa saya bilang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dalam Sisdiknas? Karena di situ ada tertera bahwa TPA itu Taman Penitipan Anak, Bang. Inggrisnya itu kan daycare. Di sana ada udah komplit. Oh, sudah ada. Udah komplit. Kemudian dari Kemendikdasmen dia mengeluarkan Permen nomor 84 tahun 2014 tentang standar penyelenggaraan. Berarti harusnya yang mengawasi Kementerian Pendidikan dong. Itu tahun 84 tentang Permen penyelenggaraan satuan PAUD, termasuk di dalamnya daycare. Kemudian Kemendikdasmen juga mengeluarkan Juknis, petunjuk teknis tahun 2015 tentang penyelenggaraan taman penitipan anak. Jadi udah lengkap. Tapi peraturannya ada, tapi nggak pernah diawasi. Ibu pernah nggak yang ngawasi datang ke tempat ibu? Tentu Pak, tentu Bang. Jadi kalau udah berizin dari dinas ataupun lintas dinas, seperti Dinas Perlindungan Anak itu mendatang. Atau begitu petugasnya datang, ibu kasih amplop pulang dia begitu? Alhamdulillah nggak pernah. Kalau untuk mengurusan izin berapa biayanya Bu? Kalau pengurusan izin yang pertama kan tentu saja yayasan. Kita bentuk yayasan pendidikan itu dari notaris ya Bang ya. Sekitar berapa Bang kalau notaris? Nah, istri saya notaris, teman tidur saya notaris. Nah kemudian kalau izin operasional itu free. Itu free dengan berkas-berkas yang harus kita penuhi. Misalnya tadi ada izin dari Kemenkumhamnya, pembentukan yayasannya. Kemudian ada syarat-syarat lain, misalnya struktural, terus ketenaga kerjaan, ada BPJS-nya juga harus lengkap. Nah itu butir-butir instrumen yang harus kita penuhi. Tapi menurut Ibu di Jakarta ini atau di Indonesia ini, dari sekian ribu daycare ada berapa persen yang tidak punya izin? Kalau berapa persen saya belum bisa menjawab ya, karena itu bukan bagian saya untuk mengukur jumlahnya. Begitu ya? Oke, KPAI gimana? Apa tindakan kalian selanjutnya? Bayi-bayi tidak berdosa dicubitin, diikat seharian, mungkin nggak dikasih minum kali ya? Ntar dulu, kalau selama dititip itu wajib nggak ibu kalian kasih makan itu anak? Ya itu fasilitas kami ada makan tentu saja. Jangan-jangan cuma dikasih air putih? Ada makan tentu saja, kemudian karena sudah resmi ya Bang berizin dan ada keterlibatan lintas OPD, misalnya Dinas Kesehatan, terus Dinas Perlindungan Dikasih makan apa Bu? Kalau makan ya sesuai dengan kebutuhan anak, breakfast, lunch, sampai snack. Gimana Bang? Berminat Bang? Sampai dinner pun ada. Jadi 4 kali pelayanan kami makan. Untuk rekrutmen stafnya gimana? Kami punya prosedur sendiri, termasuk juga daycare-daycare yang berizin pasti punya prosedur sendiri. Jangan kali Mbak dari kampung langsung ditampung, dikasih baju suster selesai deh. Harus ada, kita mengikuti Juknisnya. Di situ sudah tertulis oleh Kemendikdasmen. Ada aturannya begitu ya? Ada peraturannya. Cuma nggak ada yang ngawasin gitu kan? Sekali lagi pasti ada dari kota. Menteri Pendidikan ini tugasmu. KPAI gimana Bu? Gimana? Apakah KPAI akan juga nanti mulai perhatikan hal seperti ini? Ya. Baik, tentunya KPAI yang dilihat bukan hanya kejadian saja, tapi kami melihat secara sistemik gitu ya. Dilihat dari sistem pelindungan anaknya. Dalam konteks ini adalah bagaimana ekosistem layanan pengasuhan. Tadi betul yang dikatakan oleh Pak Dewan dan juga Bu Mia. Begini, definisi daycare ini secara tunggal itu belum ada di perundangan di regulasi kita. Saat ini itu ada irisannya, pertama tadi betul di Kemendikdasmen, Taman Penitipan Anak,
begitu ya, dengan Permendikbud 84 tahun 2014. Kemudian juga ada Taman Anak Sejahtera, itu di bawah Kemensos. Ya, gitu ya. Oh beda lagi? Beda lagi. Jadi di TPA itu lebih kepada pembelajaran atau pendidikan, makanya tadi bahasanya tenaga kependidikan. Ya. Kalau di Kemensos itu lebih ke pengasuhan dan pelindungan khusus, karena memang anaknya Itu ada... daycare juga atau Iya, bukan? iya. Karena itu ada... Jadi ada 2 jenis daycare? Iya, karena itu ada kerentanan anaknya, begitu. Ya. Secara perizinan ini ada di 2 pengampunya ya, di Kemendikdasmen sama di Dinsos begitu. Nah, adapun Tara yang punyanya Kemen PPA itu standarisasi gitu ya. Kemudian ada namanya Tamas ya, itu lebih kepada pembinaan semacam program parenting dan sebagainya. Artinya permasalahannya memang kita saat ini regulasinya terjadi fragmentasi regulasi begitu. Apakah KPAI akan turun ke Jogja agar pelakunya ditahan? Takutnya nanti malah pelakunya lobi polisi duluan. Seperti kasus di Pati udah kabur katanya kiainya. Gimana itu? Sudah. Kita berbagi peran antara KPAI yang ada di nasional dengan KPAI yang ada di Yogyakarta. Jadi KPAI di Yogyakarta mengawal proses pemenuhan hak anaknya gitu ya, bekerja sama dengan SKPD yang lain. Kami di KPAI nasional begitu bergerak kepada mengawal kebijakan nasionalnya gitu. Apa gitu dari kejadian ini, karena kalau sistemnya tidak diperbaiki maka ini akan terjadi lagi dan akan yang terjadi di Jogja lagi. itu di apa? Di Polres kota atau di mana tuh? Di Polresta Yogyakarta. Tapi belum ada yang ditahan ya? Kami kemarin sesuai dengan press release dari Polresta untuk tersangkanya memang sudah ada 13 katanya tersangka. Halo Pak DPR. Pak DPR bagaimana? 13 tersangka belum ada yang ditahan. Apakah DPR akan seperti Komisi 3 lebih agresif atau bagaimana? Penegakan hukum yang paling berhak menjawab adalah Komisi 3, Bang. Tetapi kami di Komisi 10 dari sisi pendidikan tentu mendorong agar polisi betul-betul objektif, betul-betul berpihak kepada perundang-undangan yang berlaku, artinya berpihak kepada korban, agar efek jera bisa tersampaikan, seperti itu, Bang. Nah, kembali ke regulasi tadi bahwa memang di Undang-Undang 20 tahun 2003 existing kemarin itu hanya tertulis TPA tetapi belum spesifik. Nah, sementara yang terjadi hari ini kan karena yaitu tadi abu-abu yang saya bilang itu. Payung hukumnya belum jelas walaupun di situ hanya tertulis TPA tetapi spesifik belum jelas. Tertulis di situ kurikulumnya seperti apa, pengawasannya bagaimana, perizinan dan sebagainya seperti apa. Walaupun ada Permendikbudnya tahun 2014 tadi nomor 84, di situ juga artinya masih ada kelemahan dan kekurangan yang harus kita perbaiki bersama. Nah, upaya kami di Komisi 10 untuk memperbaiki itu. Jadi pengelolanya juga harus terstandarisasi, kemudian pengasuhnya juga harus tersertifikasi. Nah, kalau keduanya ini dilaksanakan maka tidak akan terjadi hal-hal yang hari jadi ini kita DPR saksikan. dalam waktu dekat akan mengusulkan 2 peraturan itu, begitu? Betul, Itu di revisi kewenangan siapa itu, Menteri atau Pemda? Pertama dari sisi standarisasi dan sertifikasi itu tentu kami akan mempertegas agar walaupun ini perizinannya ada di pemerintah daerah, kabupaten, kota, maka tentu harus ada payung hukum yang jelas juga, Bang, di tingkat pusat sebagai aturan yang di breakdown di tingkat daerah. Apakah nanti di daerah perlu dibentuk perda dan sebagainya, ya tentu itu melihat payung hukum yang ada di pemerintah pusat. Nah, terkait itu maka kami di Komisi 10 hari ini ingin memasukkan TPA ini secara jelas di dalam salah satu pendidikan informal sebagaimana yang sudah ada hari ini, bahwa pendidikan anak usia dini itu masuk ke dalam pendidikan informal. Wajib belajar kita hari ini, Bang, insya Allah dimulai tahun 2026 menjadi 13 tahun. Nah, 1 tahun di pendidikan anak usia dini, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMA maupun SMK. Nah, itu regulasi yang sedang kita persiapkan hari ini. Terima kasih. Rumah kedua atau ruang trauma bagi orang tua anak-anaknya diikat seharian. Temu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap.
Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Ya, ketemu lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini saya mau minta kepada para narsum apa usulan agar jangan terjadi. Ibu setuju nggak kalau di tiap daycare diwajibkan punya CCTV yang nyambung ke handphonenya si orang tua? Kalau di daycare saya kebetulan sudah seperti itu. Oh begitu? Sudah seperti itu. Jadi setiap orang tua memiliki IP address untuk mengakses kondisi anak. Nah kalau tadi abang tanya apa setuju, ya saya setuju. Karena kita sebagai pengelola, kita mensupervisi melayani orang tua dengan standar-standar pelayanan. Jadi perlu ya ada CCTV yang bisa diakses. Perlu. Jadi orang tuanya bisa lihat dari kantong gitu ya. Real time perlu. Apalagi Bu saran Bu? Kalau saran saya ya khususnya sebagai penyelenggara, Bapak Ibu di luar sana penyelenggara daycare, mari kita tertibkan usaha kita. Yang pertama itu harus berizin. Yang kedua Pak, mari sebagai warga masyarakat yang baik, penuh inisiatif apabila ada daycare di lingkungan Anda, silakan Bapak RT, warga masyarakat menyambangi, saling silaturahmi untuk memberikan edukasi perizinan tersebut. Intinya sih perizinan Bang Begitu dari ya? saya. Ya. Kalau KPAI, mendingan mana sih? Mendingan nyewa Mbak 3 juta sebulan? Atau ke daycare? Tapi enggak, mbak saya udah gajinya udah 6 juta sebulan. Mendingan mana? Kalau KPAI begini, kita melihatnya lebih ke sistem begitu ya. Bahwa hari ini daycare itu sudah merupakan kebutuhan. Karena menurut pengawasan KPAI 74% gitu ya pengasuhan itu ada di lembaga layanan pengasuhan. 74%. 74%. Ya, itu penelitian 2019. Artinya bahwa daycare ini merupakan kebutuhan saat ini gitu ya. Jadi apa usulan dari Ibu apa agar jangan terjadi lagi? Sistemnya harus dibenahi. Satu, ya itu oleh siapa? Oleh DPR gitu? DPR dan kementerian. Pengawasan perlu diperkeras gitu ya? Berbagai kementerian. Kami sekarang itu ada semacam task force, leading sektornya ada Kemenko PMK, ada Kantor Staf Presiden, ada Bappenas. Kemudian di dalam itu nanti ada berbagai kementerian. Jadi KPAI akan mengusulkan aktif atau hanya nunggu kasus lagi atau gimana? Ya tidak, bagaimana menata sistemnya. Menata sistemnya. Dan tata kelolanya, pengawasannya seperti apa, standarisasinya seperti apa gitu ya, data terintegrasinya seperti apa. Karena kalau misalkan sistemnya tidak diperbaiki, maka akan jatuh lagi korban-korban selanjutnya. Terima kasih. Ibu kriminolog, menurut Ibu perlu nggak sih Polres Jogja udah tahan dulu deh begitu? Kan kalau ditahan orang langsung baru seluruh daycare se-Indonesia baru ngeh gitu. Ya. Alangkah baiknya demikian Bang ya, karena bagaimanapun juga pemidanaan itu atau penghukuman itu harus transparan. Karena bagaimanapun juga ketika banyak banget yang sudah disampaikan tadi, banyak sekali daycare yang tidak berizin, ketika dia melihat ada penanganan khusus atau terkait dengan kejahatan yang sudah dilakukan, mereka segera melakukan perizinan yang tepat gitu. Jadi tidak melakukan hal-hal seperti ini lagi. Tapi menurut saya Bang, yang harus dilakukan lagi adalah bagaimana para bystander itu tidak merasa ketakutan gitu loh. Bystander itu kan melihat, dia tahu kalau ada kejahatan di situ. Tapi dia nggak tahu mau melaporkan kemana gitu. Jadi para bystander itu gimana caranya naik menjadi whistleblower gitu loh Bang. Nih Hotman. Berarti kan butuh keamanan gitu. Karena pada saat kita tahu ada kejahatan itu tapi kita merasa tidak aman, maka orang-orang yang mengetahui ini tidak akan melaporkan kemanapun. Nah kondisi-kondisi seperti inilah yang membuat kejahatan ini masih tetap terjadi sampai saat ini. Benar. Jadi aturan-aturan ini kan harus dibuat seperti yang Pak Lalu sampaikan. Jadi sampai ke perlindungan dari bystander, whistleblower tadi itu. Kemudian bagaimana orang tua lebih responsif terhadap anaknya. Karena bagaimanapun juga korbannya kan silent victim. Dia tidak bisa menyampaikan. Orang cari makan. Setuju nggak agar semua daycare wajib mulai hari ini oleh Pemda diwajibkan punya CCTV yang langsung bisa diakses oleh orang tua? Itu kan standar paling minim. Ini harus tapi CCTV ternyata yang di Jogja nggak ada CCTV-nya ya?
ada tapi nggak bisa diakses. Dia mengklaim mereka punya tapi nggak bisa diakses oleh orang cuma tua. di luar sampai begitu ya. pintu. Nah, Dia berarti kan orang tua tetap harus mengetahui ketika dia mau menitipkan kepada daycare itu bagaimana perizinannya. Apakah mereka sudah memenuhi kriteria-kriteria tertentu, kewajiban-kewajiban tertentu gitu. Setelah itu mereka harus melihat bagaimana kondisi anak sebelum dan sesudah dititipkan di daycare. Sebelum dititipkan apakah dia ketakutan, sepulangnya apakah dia menunjukkan kondisi-kondisi tertentu atau sikap-sikap tertentu. Secara sosial apakah mereka dalam bermain dengan temannya itu menunjukkan sikap-sikap yang mengarah pada kekerasan. Begitu ya? Bisa jadi ketakutan, bisa dia melakukan kekerasan juga seperti yang dia lihat setiap hari. Misalnya mengikat kaki boneka atau memukul. Nah, ini adalah bahasa-bahasa selain artinya verbal. orang tua harus peka lah begitu ya? Iya, betul Terima sekali. kasih. Pak DPR, apa usulan dari Bapak untuk selanjutnya? Pak DPR, Pak Lalu? Siap. Usulan, saran terakhir? Ya, jadi saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Mbak Ai tadi bahwa negara harus mempersiapkan sistemnya karena ini kan sudah jumlahnya banyak, kemudian belum ada payung hukum yang jelas. Walaupun tadi tertuang di TPA itu tertuang di Undang-Undang Sisdiknas, kemudian ada Permendikbudristeknya, tetapi ternyata di lapangan masih terjadi hal-hal seperti ini. Sistem menjadi hal yang paling utama, Bang. Kemudian standarisasi dari sistem pengelolaan. Apakah DPR akan mengingatkan Kapolres Jogja agar ditahan dulu biar ada efek jerah? Tentu sebagai melaksanakan fungsi pengawasan, kami juga akan mengingatkan secara hukum jelas bahwa siapapun yang melanggar pidana karena negara kita negara hukum ya harus ditindak secara undang-undang yang berlaku seperti itu, Bang. Tetapi dari sisi regulasinya kami akan memperkuat itu. Bahwa hari ini payung hukumnya belum jelas, maka akibat dari kejadian yang banyak ini, maka kami di DPR akan memperkuat, memperjelas posisi daycare ini seperti apa. Apakah sama dengan pendidikan anak usia dini, kurikulumnya seperti apa, kemudian standarisasinya seperti apa, sertifikasi bagi pengasuhnya juga insya Allah kami akan atur sehingga jelas daerah-daerah nanti ketika memberikan izin terhadap operasional dari daycare yang ada di masing-masing kabupaten kota bisa mengacu kepada sistem yang kita buat secara nasional itu. Seperti itu, Bang. Terima kasih. Tapi itu sangat untung ya, Bu ya? Oh, dari segi pengelola keuangan? Ya, dari segi pasti, karena lihat aja, Bang, banyak jumlah daycare berarti kan ada profitnya. 100 kali 3 juta, gila 300 juta sebulan. Tapi kan ya, kalau kita harus mengikuti prosedur juga, misalnya tenaga pendidik dan pengasuh berapa kita harus hire, bayar, kemudian ada BPJS-nya. Jadi kalau misalnya marginnya ya ada hitungan sendiri, sebagai yayasan pendidikan ya nggak seperti usaha F&B misalnya, yang pasti beda. Oh begitu ya? Tapi kalau misalnya lihat tadi banyak ya pasti ada untungnya ya, Bang. Jadi ada segi bisnisnya. Begitu. Oke, jadi giliran saya sekarang bicara. Anda melihat Hotman seperti ini dengan gayanya rock and roll, sudah ribuan orang saya tolong. Ya, Anda tahu Kopi Joni, sudah nggak tahu lagi, nggak kehitung lagi waktu Krismon, waktu Corona, antri kayak nonton bola untuk datang ketemu saya. Dan dalam 2 bulan ini Anda sudah tahu cerita anak kapal Fandi yang baru kerja 3 hari, tahu-tahu di dalam kapalnya 2 ton narkoba dihukum mati. Itu sesudah kita teriak. Satu lagi sekarang kita lagi bantu juga Radit yang sama pacarnya di pantai di Lombok ternyata meninggal, ya. Dan mudah-mudahan agar orang tua selalu berani, ya, no viral, no justice, itulah tabiat negara ini. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Sampai ketemu lagi di Hot Room.